Ya, Pak Musa, masih ada Pak Berita, masih bayi Edwin yang menuntut keadilan dari dugaan adanya malpraktek pihak rumah sakit. Mungkin kembali ke Dokter Marius. Dokter tadi mengatakan bahwa ada kejanggalan begitu ya. Kejanggalan artinya mungkin juga ada kelalaian dari pihak rumah sakit gitu. Iya. Temuan-temuan begitu. Selain kita masih menunggu audit investigasi dari Dinas Kesehatan. Jadi ini kita bisa lihat di sini ya ada 4 ya kemungkinan ya. Di Undang-Undang Praktek Kedokteran kan dokter wajib memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, dan serta kebutuhan medis pasien. Ini di Undang-Undang Praktek Kedokteran pasal 51. Dokter juga bisa melakukan penyimpangan terhadap kewajiban tersebut. Ya, bisa juga ada karena ada itu kelalaian itu bisa menyebabkan kerugian yang dialami pasien akibat penyimpangan kewajiban oleh dokter tersebut. Terus ada juga adanya kaitan langsung antara penyimpangan kewajiban oleh dokter dengan kerugian yang dialami pasien. Ini di Undang-Undang Praktek Kedokteran disebut. Kalau kemungkinan 29 tahun 2000. Artinya, sanksinya apa dokter kalau misalnya memang ada temuan pelayan? Ya, harus dilihat dulu makanya. Standar pelayanan mediknya kan nggak ada. Indonesia kan negara paling kacau. Ya, standar pelayanan medik nggak ada bagaimana. Sekarang kalau kita berlalu lintas nggak ada rambunya. Ya bisa aja terakhir nanti ya engkel-engkelan. Yang dirugikan pasti konsumen, ya pasti karena saya 2 kali sidang, ya 1 sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hakimnya cuma nanya di Indonesia ada standar pelayanan medik nggak, Maris? Tidak ada, yang ada SOP. Wah nggak laku katanya, kalau ini kan Pengadilan Negeri Indonesia, ya. Tapi di daerah Jawa Tengah, ya ada SOP-nya nggak? Ada SOP-nya. Jadi dilihat SOP. Jadi yang penting harusnya ada standar pelayanan medik. Kalau audit standar pedoman pelayanan medik ada, standarnya nggak ada, apa yang mau diaudit? Materinya yang mana? Saya sendiri bingung sebagai orang menarik hukum. begitu ya. Pak Gonti begitu ya. Kapan ketika Anda sadar bahwa ada kelalaian dari penanganan pihak rumah sakit? Saya pertama kali melihat itu pembengkakan di tangan sejak tanggal 22 Februari. Dan di situ saya sudah berkeras dan berkali-kali komplain, tapi hanya satu jawaban dari pihak rumah sakit dan dari dokter, bahwa itu nanti akan normal kembali, cukup dikompres dan diolesin salep yang diberikan oleh dokter. Itu diresepkan juga sama beliau dalam resep itu. Jadi sejenis obat untuk menghilangkan memar sebenarnya itu bukan untuk menghilangkan luka bakar. Nah dari situ saya sudah ada kecurigaan karena saya suka main futsal. Jadi kalau misalkan terjatuh lebam baru dioleskan salep itu. Ini bukan luka bengkak karena memar, tapi karena terbakar, tapi dikasih itu. Nah dari situlah mulai saya foto, saya melihat ada keanehan. Ada dokumentasi juga begitu ya dilakukan oleh pihak keluarga. Nah ini menarik juga, mungkin bisa ditunjukkan sedikit. Sambil ditunjukkan mungkin saya mau tanya ke Dokter Marius. Dokter Marius, ini kan kembali lagi begitu ya, masyarakat harus diingatkan kembali agar waspada malpraktek begitu ya. Nah apa yang dilakukan oleh pihak keluarga bayi Edwin ini begitu yang Anda lihat sejauh ini? Kalau saya lihat kan contohnya untuk melakukan tindakan kan harus ada persetujuan. Ya, persetujuan ini tidak bisa hanya lisan saja. Ya, jadi kita sebagai pasien harus tanya diagnosanya apa sih, terus tata cara tindakan medis, ya kita juga bisa tanya tujuan tindakan medis yang dilakukan. Kita sebagai konsumen kita punya undang-undang perlindungan nomor 8 tahun 99, kita berhak ya menanyakan itu. Kalau memang kita nggak setuju boleh menolak ya, tapi dari penjelasan. Lalu juga alternatif tindakan, resikonya, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosa terhadap tindakan yang akan. Ini yang meminta dokter yang bersangkutan, bukan perawat, bukan juga petugas administrasi. Ini wajib dan ini tertulis. Dokter, ini menarik begitu ya. Coba dikembalikan lagi mungkin Pak Gonti bisa dilihat begitu ya ketika Dokter Marius begitu. Analisa Anda begitu melihat jari kanan bayi Edwin. Bayi telunjuk ya. Ya itu mungkin sudah ada kematian jaringan bisa ya karena warnanya hitam. Ya. Nah ini juga harusnya dokternya sebelum melakukan tindakan ya dia menjelaskan. Ini makanya tadi kan ada beberapa yang harus diketahui oleh pasien atau konsumen ya.
Dan kalau dokter yang nggak menjelaskan, panggil, tanya. Ini hak kita. Dokter bukan dewa, bukan malaikat. Kadang-kadang juga yang ngawur banyak. Ya. Nah, ini kita punya hak. Hak kita kan di situ ada hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan. Hak memilih, hak didengar. Ya, ini bisa kita menggunakan yang kalau lihat gambarnya itu ya. Apakah itu dijelaskan statusnya oleh dokternya ke keluarganya, saya nggak tahu. Mungkin dan, Pak, iya Pak. Yang satu begini, Pak Marius, perlu saya tambahkan adalah bahwa pada saat mau dilakukan tindakan yang darurat, ini kan extraordinary ini. Harusnya ada informed consent. Pasal 45 ayat 5 itu. Itu secara imperatif, itu harus tertulis. Makanya tadi saya bilang 2 jam, 1 jam, setengah jam pada saat kalau itu mau dilakukan operasi, dalam penjelasan Undang-Undang 29 tahun 2004 itu jelas imperatif. Harus secara tertulis persetujuan dari keluarga. Nah ini juga ada patut diduga ini tidak ada. Nah ini juga ada gambar terakhir begitu ya dari jari bayi Edwin, mungkin kita bisa lihat di sini. Nah Pak Mirsa, kita akan break sejenak Pak Mirsa, apa saja yang sudah didapat oleh pihak keluarga begitu informasi, kemudian juga pihak rumah sakit bagaimana tanggapannya. Kita akan kembali usai pariwara, tetap bersama kami di Ada Apa Berita.